3B dan 3C. Di sini kami akan menampilkan video simulasi triase metak untuk memenuhi tugas keperawatan bencana. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Safitri sebagai Komandan Insiden dan rekan-rekan saya. Saya Haidir Misbahasya sebagai petugas evakuasi. Saya Muhammad Baki sebagai dokter. Saya Ali Bisyami sebagai petugas evakuasi. Saya Anastasia Dita Mutiara sebagai editor. Saya Desetira Espenita sebagai petugas logistik. Saya Alia Lebih Baris Mananda sebagai editor. Saya Dea Citra Finanda sebagai perawat. Saya Alfi Fauzia sebagai perawat. Saya Om Habibah sebagai perawat. Saya Puspita Sirrahayu sebagai perawat. Saya Dona Mele Putri sebagai saksi atau masyarakat. Saya Fetri Zawide Melti sebagai korban kuning. Saya Cavit Nimabur Syamjami sebagai korban hitam. Saya Rahen Zafir sebagai petugas evakuasi. Saya Dimas Teguh Prawira sebagai petugas evakuasi. Saya Angela Larasati sebagai korban hijau. Saya Salsabila Satya Putri sebagai korban hijau. Saya Alia Alfiana sebagai korban merah. Saya Salsabila Ulia Fitri sebagai korban hijau. Saya Alia Surya Sarani sebagai korban merah. Saya Sindia Taustari sebagai korban hitam. Saya Elsyariani Putri sebagai korban hijau. Saya Halimatus Sadia sebagai korban hijau. Saya Saskia Fitutul Amana sebagai korban kuning. Saya Diah Ayu Pitaloka Febriani sebagai saksi atau masyarakat. Selamat menyaksikan. Siang itu, seminar berjalan seperti biasa di Universitas Muhammad Aslawi. Namun, bencana tidak pernah permisi. Begitu acara selesai dan para peserta mulai bersiap meninggalkan ruangan, dentuman keras tiba-tiba mengguncang gedung aula. Kepanikan melanda. Dalam hitungan detik, tawa berubah menjadi jeritan. Ada gedung runtuh. Tangan emergensi sekarang. Halo? Tolong emergensi. Ada gedung runtuh di kampus Permada. Segera meluncur. Harap tenang Ibu, bisa tolong sebutkan perkiraan jumlah korbannya, kami akan segera bergerak. Sepertinya banyak. Oke, tim akan segera meluncur, tolong tetap pada lokasi yang aman dan jangan kembali masuk ke dalam gedung. Ada ledakan di bawah, ada tim segera ke sana. Oke tim, dengarkan, keamanan lokasi aman. Perawat siapkan tes triase, dokter standby di posko merah. Tim evakuasi tunggu instruksi dari saya dan tim logistik tolong siapkan alat. Mengerti? Perhatian, bagi yang mendengar suara saya, harap berkumpul ke sumber suara karena akan ada runtuhan ulang. Sekali lagi, perhatian, bagi yang mendengar suara saya, harap ke sumber suara karena akan ada runtuhan susulan. Sekali lagi, perhatian, bagi yang mendengar suara saya, harap berkumpul ke sumber suara karena akan ada runtuhan susulan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memisahkan korban yang bisa berjalan. Ini adalah kelompok hijau atau walking wounded untuk mengurangi beban di area kritis. Tunggu sebentar Bu, kami tangani satu persatu. Kenapa suka lebih dari 30 kali shock?
Petugas evakuasi! Setelah pengelompokan selesai, komunikasi adalah kunci. Data korban segera dilaporkan untuk manajemen sumber daya. Lapor, triase selesai dilakukan. Korban merah 2 orang untuk segera dievakuasi. Korban kuning 2 orang. Korban hijau ada 5 orang tetapi sudah aman. Kemudian untuk korban hitam ada 2 orang. Terima kasih. Di zona merah, dokter melakukan stabilisasi cepat. Fokus utama adalah airway, breathing, dan circulation. Pengobatan definitif tidak dilakukan di sini, melainkan di rumah sakit rujukan. Tugas tim di lapangan adalah mempertahankan nyawa hingga ambulans datang menjemput. Itulah tadi simulasi penanganan korban bencana dengan metode METAC atau Medical Emergency Triage Tank. Fungsi utama dari metode ini yang pertama mengidentifikasi korban dengan cepat, yang kedua memfasilitasi komunikasi antar tim medis, yang ketiga mencatat status pasien, yang keempat memantau perubahan status pasien. Kartu merah untuk korban dengan gangguan airway, breathing, atau circulation yang mengancam nyawa. Contohnya, napas di atas 30 kali per menit atau pendarahan hebat. Ini dievakuasi pertama. Korban kuning yaitu dengan kondisi stabil, korban sadar tapi tidak bisa berjalan dikarenakan cedera akibat patah tulang. Mereka butuh pertolongan tetapi bisa menunggu sebentar.
hijau atau minor, korbannya bisa berjalan sendiri atau luka ringan. Dan korban hitam, korbannya sudah tidak bernapas. Setelah jalan nafas dibuka dan evakuasi dilakukan secara terakhiran agar menjaga psikologis korban yang lain. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.